warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha kelas 11 Mia maupun Iis, kembali lagi bersama saya Adi Darmadi, guru SMA Islam An-Nizam Medan, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang teks prosedur, tentang teks prosedur. Kali ini di buku, silahkan anak-anak buka pada halaman 37, yaitu tentang menyunting teks prosedur. Apa itu menyunting? Menyunting di sini maksudnya adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi dalam kita menulis atau memproduksi teks. Kesalahan-kesalahan itu biasanya terjadi karena kekurangpahaman atau ketidakpahaman kita terhadap bentuk baku maupun tidak baku, atau yang standar atau tidak standar dalam menuliskan kata ataupun kalimat. Jadi ada kata baku yang akan membentuk kalimat efektif, yang kata-kata tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, KBBI, dan juga ejaan yang benar. Jadi ketika kita ingin menyunting suatu teks, itu kita harus memahami dulu tentang teori-teori yang menyebabkan kata-kata tersebut ataupun kalimat tersebut menjadi efektif atau baku. Nah, anak-anak, kita lihat tujuan menyunting teks prosedur ini. Tujuan menyunting teks prosedur adalah: 1. Siswa dapat membaca dan mengamati teks dengan seksama. Yang kedua, setelah memahami, setelah mengamati, yang kedua, siswa diharapkan memahami kaidah bahasa dan struktur teks dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu memahami dan meneliti kesesuaian bahasa dan ejaan yang digunakan. Yang keempat, memperbaiki bila ada ketidaksesuaian. Nah, ini maksudnya yang tadi Maksudnya yang tadi, memahami dan meneliti kesesuaian bahasa. Kalau kaidah dan struktur teks ini semalam sudah kita pelajari. Nah, sekarang tinggal kita memahami dan meneliti kesesuaian bahasa dan ejaan yang digunakan. Kemudian memperbaiki bila ada kesalahan. Karena mungkin anak-anakku sekalian, dalam menulis teks prosedur, kita kadang masih terbawa kepada pengetahuan-pengetahuan kita yang lama. Mungkin masih tercantum atau terbawa pada bahasa-bahasa percakapan atau ragam-ragam percakapan, sehingga apa yang kita tulis itu bukan merupakan kalimat yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah bahasa dan KBBI tentu saja, dan ejaan tentunya, ejaan bahasa Indonesia. Nah, untuk itu, sebagai pendahuluan, bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan manusia dengan sesama anggota masyarakat lain pemakai bahasa itu. Bahasa itu berisi pikiran, keinginan, dan perasaan pada diri si pembicara atau penulis. Bahasa yang digunakan itu hendaklah dapat mendukung maksud secara jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan itu dapat diterima oleh pendengar dan pembaca. Kalimat yang dapat mencapai sasarannya secara baik disebut dengan kalimat efektif. Jadi ini pengertian sederhana ketika kita menggunakan bahasa apapun di dunia ini. Yang pertama itu memang digunakan untuk alat berkomunikasi antara sesama manusia, antara seseorang dengan orang lainnya, yang mewakili pikiran, keinginan, ataupun perasaan. Nah, dia dalam satu bahasa itu harus mempunyai standar atau kaidah. Kalau tidak, dia akan beragam dia. Misalnya sudah ditetapkan dia ini bahasa Indonesia, maka ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa? Nah, ada standarnya. Lihat
KBBI misalnya. Kemudian sesuaikan ejaannya, ejaan yang benar itu seperti apa. Nah, kalau tidak nanti akan berbeda-beda. Seperti yang misalnya Indonesia ini kan terdiri dari berbagai wilayah. Antara misalnya suatu suku dengan suku yang lainnya itu dalam menggunakan bahasa Indonesia, atau daerah yang satu dengan daerah yang lainnya itu mempunyai ragam yang berbeda. Misalnya orang Jakarta gaya berbahasa Indonesia, orang Jakarta itu akan berbeda dengan gaya bahasa Indonesia orang Batak, orang Sumatera, orang Papua, dan seterusnya. Maka dalam kaidah penulisan, agar dia efektif, agar dia baku dan menjadi standar, perlu dibuatlah ya ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ejaan bahasa Indonesia. Maka dikeluarkanlah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, maka untuk menyunting sebuah teks prosedur, kita harus memahami kalimat yang ditulis dalam teks prosedur itu sudah benar atau tidak, atau bahasa lainnya disebut juga dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan ya dari penulis atau penutur secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar, pembaca secara tepat pula. Efektif dalam ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicara. Artinya komunikasi berjalan dengan baik atau lancar, tidak terjadi miskomunikasi, gitu ya. Itu dia ya. Jadi itu makanya diperlukan keseragaman tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya, yaitu bagian B, syarat-syarat kalimat dikatakan efektif. Yang pertama, secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Yang kedua, mengungkapkan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar dan pembaca dengan yang dipikirkan pembaca dan penulis. Jadi kalau kita menulis, ide kita itu, pokok pikiran kita itu bisa tersampaikan kepada yang membaca tulisan kita, sama persis dengan apa yang kita maksud. Itu maksudnya. Ciri-ciri kalimat efektif. Baik. Yang pertama, kesatuan. Yang dimaksud di sini apa? Kesatuan apa? Adalah kesatuan ide. Atau disebut juga kalau dalam teks itu ada ide pokok, paragraf, nah, gitu ya. Atau disebut yang lain tuh gagasan pokok, ide utama, main idea kan gitu ya kalau bahasa Inggris. Dengan satu ide itu, kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan satu sama yang lainnya. Contoh kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya adalah pembangunan gedung sekolah baru, pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit. Terdapat subjek ganda dalam kalimat tunggal tersebut. Jadi maksudnya tidak jelas, kesatuan idenya tidak ada. Maka yang benar adalah pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru, gitu ya. Itu yang benar. Kemudian ciri kalimat efektif yang berikutnya adalah kepaduan atau koherensi. Padu unsur-unsur pembentuk kalimatnya. Unsur-unsur pembentuk kalimat itu ada berapa? Apa saja? Ada banyak. Kalimat itu dibentuk oleh kata, prasa, dan klausa. Kemudian fungsinya bisa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi baik itu yang terkecil dari kata sampai klausa itu harus benar. Juga strukturnya, ini yang paling penting. Jadi kalau ada yang salah, dia tidak koheren atau tidak padu. Contohnya, kepada setiap pengendara mobil di Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi.
tidak mempunyai subjek. Subjeknya tidak jelas pada kalimat ini. Subjeknya tidak jelas. Kok bisa? Ya kalau kita lihat ya, makanya dia tidak padu ya. Kita lihat kepada setiap pengendara mobil di kota Jakarta. Subjeknya apa? Seharusnya setiap pengendara mobil. Sampai di sini saja sudah cukup ini, ya kan? Ini dibuang saja kepadanya. Jadi setiap pengendara mobil itu di Jakarta itu sebagai subjek, harus memiliki ini sebagai predikat. Surat izin mengemudi ini objek. Jadi begitu ya anak-anak. Mengapa itu tidak efektif? Karena subjek atau struktur atau fungsi kalimatnya itu tidak sesuai, tidak koheren gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ciri seharusnya setiap pengendara mobil, nah ini di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Baik, yang nomor 3 paralel. Paralel itu apa? Sejajar. Sejajar, apanya yang sejajar? Susunan katanya atau frasanya. Frase itu apa? Ya kan dalam kalimat itu ada kata, ada frase, ada klausa. Jadi tingkatannya gitu. Kata itu bagian terkecil yang mempunyai makna, itulah kata. Kemudian yang lebih besar dari kata itu disebut dengan frase atau frasa. Frasa itu apa? Adalah gabungan kata yang menduduki satu fungsi kalimat. Nah, dia harus paralel. Kalau dia kata, maka dalam satu struktur atau satu fungsi, misalnya fungsinya subjek, misalnya predikat, misalnya objek, maka dia harus kata semua. Kalau frasa semua. Maksudnya kata itu yang sama. Misalnya kata benda semua. Kata kerja semua. Kata sifat semua. Contoh. Ya, kita buat contohnya. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Nah, ini adalah contoh kalimat yang tidak paralel. Kenapa tidak paralel? Yuk, coba kita lihat. Kenapa dia kalimatnya tidak paralel? Yuk. Kegiatan di perpustakaan, nah ini kan subjek, meliputi predikat. Pembelian buku, ini kan sampai belakang ini, dari pembelian buku sampai di sini, ini fungsinya adalah objek. Nah, dalam objek ini, fungsi objeknya dia tidak memiliki kesejajaran atau tidak paralel. Ya, misalnya pembelian buku itu kan dia melakukan pekerjaan. Nah, itu apa? Pembelian. Membuat katalog juga melakukan pekerjaan. Kata kerja lah gitu. Atau frase yang verba, yang intinya berupa melakukan perbuatan atau pekerjaan. Nah, sedangkan di bagian berikutnya buku-buku yang diberi label itu adalah kata benda. Jadi dia tidak sejajar. Nah, supaya sejajar bagaimana? Supaya sejajar, kegiatan perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. Nah, jadi dia sejajar. Ya, dia di sini subjek, predikat, pembelian buku, P sama, sehingga dia sejajar. Jadi dia melakukan perbuatan semua. Nah, itu yang disebut dengan sejajar. Berikutnya, ciri yang berikutnya apa? Penggunaan kata baku. Nah, penggunaan kata baku ini harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu acuannya adalah KBBI dan PUB. Apa tadi KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. PUB Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebenarnya ini yang paling banyak kesalahan atau kerancuan yang terdapat dalam teks itu. Jadi kan kita ini menyunting teks, jadi kita seharusnya sudah menguasai ini, dua hal ini. Yang pertama KBBI, yang kedua PUB.
supaya kita gampang dalam menganalisis teks, bahwa teks itu sudah benar, bahwa teks itu salah. Jadi acuannya apa gitu ya, kita sudah paham. Baik, berikutnya kehematan ya atau keekonomisan ialah menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat memperjelas arti kalimat. Hemat di sini berarti ekonomis, tidak memakai kata-kata mubazir, tidak mengulangi subjek, tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak. Dengan hemat kata-kata diharapkan kalimat menjadi padat dan isinya jelas. Contoh, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri bahwa mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Dari pagi sampai petang. Iya, terlalu bertele-tele sehingga tidak. Nah, model hemat bagaimana? Saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Lebih hemat. Lebih ekonomis dia. Baik, yang keenam. Logis. Logis itu artinya masuk akal. Jadi persepsi, pemikiran kita terhadap orang lain, terhadap apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan harus sama kalau bisa. Biar dia efektif, harus sama ditangkap dengan yang membaca atau yang menyimak kita. Nah, jadi harus mengupayakan agar kalimat masuk akal, logis. Dalam hal ini juga menuntut adanya pola pikir sistematis, runtut, teratur dalam penghitungan angka dan penomoran. Sebuah kalimat yang sudah benar strukturnya, sudah benar pula pemakaian tanda baca, frasa, dapat menjadi salah karena maknanya tidak masuk akal. Jadi strukturnya sudah benar, tapi makna tidak masuk akal. Strukturnya misalnya ada, subjeknya ada, misalnya kalimatnya subjeknya ada, predikat ada, objek ada, tapi dia tidak logis. Contohnya apa itu? Contohnya apa? Misalnya Zaki ya makan rumput. Nah, Zaki makan rumput. Zaki subjek, predikat, objek. Secara struktur benar. Secara kata-katanya pun ya nggak ada yang salah, semuanya baku. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah kelogisannya, ya kan? Biasanya yang makan rumput kan kambing, ya kan, bukan Zaki gitu ya. Nah itu ya. Nah, contoh yang lain apa? Misalnya kambing sangat senang bermain hujan. Nah, betul. Ini subjek, ya kan? Kambing subjek, sangat senang predikat, bermain hujan pelengkap. Betul. Tetapi tidak logis. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, karena lama tinggal di asrama putra, anaknya semua laki-laki. Coba, anaknya semua laki-laki, nggak ada hubungannya. Uang yang bertumpuk itu di atas pecahan ratusan, puluhan, 10 ribuan. Nah ini juga tidak logis. Baik, berikutnya ketegasan. Jadi kalimat dikatakan efektif apabila dia memiliki ketegasan. Jadi teorinya bisa anak-anak baca, karena slide ini juga saya bagikan kepada anak-anak semuanya melalui grup WA ya. Misalnya ada penekanan atau penonjolan pada kata-kata tertentu yang itu merupakan ide yang benar-benar ingin kita sampaikan. Misalnya meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Contoh, harapan kami adalah. Kemudian membuat urutan kata yang bertahap, bukan 1000, sejuta atau 100, tapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan. Nah, ini juga sebenarnya ini tidak bertahap ya. Seharusnya kalau bertahap itu bukan hanya 100, 1000 atau sejuta gitu ya. Baik. Berikutnya bukan 100, 1000 atau sejuta ya, betul sekali ya. Tapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan.
Kemudian contoh berikutnya, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Cerita itu begitu menarik. Diulang lagi, cerita itu sangat mengharukan. Nah, supaya apa? Penting terhadap cerita itu. Jadi tegaskan kembali. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu bodoh tapi pintar. Nah, ini juga ya, ide yang ditonjolkan yang itu sebenarnya yang mana gitu ya. Seharusnya contohnya ini, anak itu malas tetapi pintar gitu. Seharusnya malas kan nggak pintar, tapi pintar ya. Seharusnya contohnya seperti itu. Yang E, menggunakan partikel penekanan seperti partikel lah, pun, dan kah. Dapatkah mereka mengerti maksud perkataanku? Dialah. Nah, adalah partikel lah di situ untuk penegasan. Partikel lah atau kah ya. Dapatkah kita bertahan dalam pembelajaran jarak jauh ini? Gitu kan. Iya. Berikut kesalahan dalam menyusun kalimat efektif dan pembentulannya. Yang pertama itu terjadi pleonastis atau pemakaian kata yang mubazir, berlebih-lebihan. Sebenarnya maknanya sama gitu ya. Contohnya, banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan. Itu sebenarnya bisa dirubah, ya kan? Bisa dirubah karena banyak itu sudah menyatakan ya, tombol-tombol sudah menyatakan banyak, jadi bisa dipilih salah satu saja dia. Banyak tombol, nah, biar nggak mau baca, yang dapat Anda gunakan, atau dirubah menjadi tombol-tombol, biar nggak pleonastis. Sama juga dengan kalimat yang kedua, kita harus saling tolong menolong. Nah, karena saling, makna kata ulang tolong menolong ini sudah bermakna saling, karena tolong menolong itu tidak bisa sendiri kan, maknanya dia sudah saling, jadi dihilangkan salah satu saja. Kita harus saling tolong gitu ya, atau kita harus tolong menolong, pilih salah satu. Baik, berikutnya kontaminasi atau kerancuan ya. Kesalahan kontaminasi dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Fitur terbarunya Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Kalimat tersebut akan menjadi efektif apabila akhirannya itu dihilangkan. Fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Salah pemilihan kata. Nah, ini juga penting ya dalam menyusun teks prosedur. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan pemilihan kata adalah, saya mengetahui kalau ia kecewa. Seharusnya saya mengetahui bahwa ia kecewa. Ini terpengaruh ragam bahasa percakapan ya, kalau ya kan, sehingga kita menjadi salah. Yang keempat, salah nalar. Contohnya apa? Kalimat yang mengandung kesalahan nalar. Bola gagal masuk gawang. Seharusnya bola tidak masuk gawang, karena yang gagal itu kan orangnya, bukan bolanya gitu. Kalau dia bermain bola gitu. Baik, pengaruh bahasa asing atau daerah. Ini juga penyebab kita kadang sering menggunakan bahasa daerah atau bahasa percakapan, kita masukkan dalam menulis teks sehingga jadi salah. Contohnya apa? Saya tinggal di Semarang di mana ibu saya bekerja. Ini terpengaruh bahasa asing. I live in Semarang where my mother work. Nah, jadi kata where di situ diartikan di mana. Seharusnya cukup saya tinggal di Semarang tempat ibu saya bekerja. Bahasa daerah. Terpengaruh dari bahasa daerah yang kedua. Anak-anak sudah pada datang. Nah, sering kita lakukan dalam bahasa percakapan kan. Kita masukkan ke dalam bahasa tulis. Ya salah. Seharusnya apa? Anak-anak sudah datang. Itu sudah cukup. Kata depan yang tidak perlu, nah, sehingga menghilangkan subjeknya. Di program ini, contohnya di program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Agar menjadi efektif, sebaiknya kita menghilangkan kata depan di. Jadi dia langsung saja, ya kan? Ini sudah menjadi subjek, menyediakan predikat, berbagai fitur objek. Jadi tidak perlu pakai kata di lagi. Nah, gitu ya. Contoh teksnya. Ya, itu yang saya merah itu berarti salah penulisannya ya.
kardus adalah satu barang yang biasanya digunakan, itu prosedur ya memanfaatkan kardus ya, bukan kardus. Makanya saya merahkan kalau menyatakan bahwa tulisannya ini salah. Yang dimerah-merahkan itu bahwa itu tandanya salah. Nah, yang kedua juga pembuatan kerajinan tangan dari kardus bekas sebenarnya memiliki beberapa tujuan di antaranya. Nah, ini kenapa saya meraih, karena ini salah. Tulisan di antaranya itu seharusnya digabung, ya kan? D-nya, maaf ya, D-nya itu di antara, tanpa spasi dan seterusnya ya. Ini tanpa spasi. Kalau dispasiin salah gitu ya. Kreativitas. Nah, ini kreativitas. Kenapa dia salah? Karena ini kan bahasa serapan ya, kata serapan dari bahasa asing. Aslinya itu apa? Kreatif. Nah, ini kata aslinya, kata asingnya. Kemudian kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ip ya. Ip itu kalau dalam bahasa Indonesia menjadi F. Sementara C menjadi K. Oke, itu awalnya ya. Awalnya. Makanya yang benar itu apa? Ya, kreatif. Ya. Kreatif. Pakai F. Ini benar. Tapi kenapa ini salah? Kenapa ini salah? Gak benar. Karena kata dasarnya ini bukan kreatif, tapi creativity. Apa itu? Creativity. Ya. Creativity. Apa itu creativity? Ya, kreativitas. Nah, T dalam bahasa Indonesia ini menjadi tas. Contohnya apa yang lain? Fakulti menjadi fakultas. Nah, creativity menjadi tas, kreativitas. Nah, makanya dia di sini ya berubah menjadi P dia. Karena kata dasarnya tadi apa? Creativity ya, sementara V itu diserap tetap jadi V ya. Jadi seharusnya yang benar itu adalah yang ini, yang benar itu adalah iya, kreativitas. Nah, ini yang benar. Kayaknya itu teks ini salah. Kemudian yang berikutnya, untuk menggunakan kardus tadi yang benar ya, bekas menjadi barang yang bermanfaat. Berikut adalah alat dan bahan serta beberapa langkah yang harus dilakukan. Siapkanlah alat-alat dan bahan-bahan berikut. Terlalu mubazir, tidak ekonomis. Seharusnya cukup siapkan alat dan bahan berikut ya. Tidak ekonomis. Berikutnya, setelah itu ikutilah langkah-langkah pembuatan tas cantik berikut. Pertama, gunting kardus atau kardus sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Dibutuhkan itu tidak perlu pakai spasi. Ya. Dibutuhkan, tulisan dibutuhkan itu cukup digabung saja. Dibutuhkan. Nah, jangan di spasi tuhkan. Ini salah. Yang benar itu yang ini. Kenapa? Karena di sini ya. Di sini adalah kata depan. Nah, di situ adalah kata depan. Bukan maaf. Di sini adalah imbuhan. Ya. Sementara kalau yang dipisah itu di yang kata depan. Nah, kata depan. Nah, kalau kata depan dia dipisah. Contohnya apa itu? Di Medan misalnya.
Nah, kalau di Medan betul di Medan, dia harus dipisah kalau di Medan. Oke. Nah, berikutnya. Nah, itu di merah. Persegi juga gitu. Penulisannya digabung, tidak boleh dipisah dengan spasi. Kedua, itu juga digabung tulisannya. Ketiga, itu tidak digabung. Keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dijahit. Nah, dijahit itu juga awalan di, jadi penulisannya harus digabung, jangan dipisah. Rapi bukan rapih. Rapi ya, bukan rapi. Mulailah berkreasi membuat kerajinan dan seterusnya. Ada kata di sekitar, itu dimerahin. Di sekitar itu kenapa merah? Karena salah. Di sekitar, di situ di berfungsi sebagai kata depan, bukan lagi imbuhan. Maka kalau berfungsi sebagai kata depan, di sekitar. Nah, itu yang benar. Di sekitar. Gitu ya. Nah, sekian dan terima kasih. Silahkan anak-anak mengerjakan post test yang disediakan di Google Form. Nah, untuk mengerjakan post test itu waktunya hanya 10 menit. Satu soal berarti 2 menit. Dan karena jumlah soalnya itu ada 5 dan semuanya adalah pilihan berganda. Semuanya adalah pilihan berganda. Baik, terima kasih anak-anak. Itu saja ya. Diharapkan dengan kita mempelajari teori tentang kalimat yang efektif tadi, kita bisa melakukan atau memperbaiki atau menyunting sebuah teks prosedur sehingga menjadi tulisan atau teks prosedur yang benar sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan ejaan dan juga tanda baca KBBI dan ragam bahasa Indonesia. Demikian, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Islam Manijam, unggul, cerdas, Islami.